Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwati fillah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih pada bab sifatil wudu. Bab tentang tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk pada keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tata cara wudu. Di paragraf kedua, qala al-muallif rahimahullah taala wal fardu min dzalika an yaghsilaha marratan wahidatan wa an yurattibaha, taknya ditasdid, yurattibaha ala ma dzakarahullahu biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Al-Maidah Al-ayatus sadisah. Wa an la yafsila bainahuma fasilun kathirun urfan bihaitsu la yanbani ba'duhu ala ba'din wa kadza kullu mashturitat lahul muwalatu. Ya. Berkata mu'alif, semoga Allah merahmati beliau, wal fardu min dzalika, dan yang wajib dari itu, dari wudu maksudnya, dan yang wajib dari wudu adalah an yaghsilaha, agar membasuh anggota wudu maksudnya, membasuhnya marratan wahidatan, satu kali. Wahidah itu satu, marrah itu sekali. Ya. Marrah itu satu kali. Ya. Wa an yurattibaha, dan agar mengurutkannya, dan agar yurattibaha, mengurutkannya, ala ma dzakarahullah, atas apa yang Allah sebutkan, biqaulihi, dengan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum, apa idza?
jika kumtum kalian hendak, ya, kumtum itu hendak, kumtum ila sholah, kalian hendak sholat, ya, maksudnya di sini kumtum itu hendak, ya, bukan terus sudah berdiri mau sholat gitu. Karena ini perintah untuk wudhu, berarti kan sebelum berdiri untuk sholat kan wudhu dulu. Berarti ini maksudnya kumtum ila sholat itu apa? Jika kalian ingin sholat, faksilu, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ya, dan selanjutnya bagaimana itu? Wajah-wajah kalian wa aidiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai kedua siku, sampai siku-sikunya. Wamsahu biruusikum. Nah, itu toh lanjutan ayatnya gitu kan. Ini kan dipotong ayatnya. Dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki-kaki kalian. Ya, itu lanjutan ayat seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya di sini pertama beliau menjelaskan dalam membasuh anggota wudhu itu yang wajib sekali. Lebih dari sekali hukumnya sunnah. Ya, lebih dari sekali hukumnya sunnah. 2 itu sunnah, 3 sunnah yang paling sempurna. Kalau 2 sudah dapat pahala sunnah tapi belum sempurna. Maka kalau 3 itu pahala sunnah paling sempurna. Kecuali mengusap kepala, maka 1 kali. Jelas ya? Itu pertama. Yang kedua, dalam membasuh anggota wudhu harus urut sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Allah memerintahkan ketika kita hendak sholat agar apa? Agar berwudhu. Yang dimulai dari apa? Faksilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, di dalam ayat ini tidak disebutkan mencuci kedua tangan, tidak disebutkan berkumur, tidak disebutkan istinsyak dan istinthar itu. Karena masuk dalam apa itu satu perintah, yaitu membasuh wajah. Namun kita lihat prakteknya Nabi tidak pernah meninggalkan dalam wudhu itu berkumur, tidak pernah. Ya kan? Berarti yang paham maksud dari ayat ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Yang paling memahami maksud dari ayat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi membasuh wajah ini masuk di dalamnya apa? Berkumur dan menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Itu wallahu alam seperti itu. Kemudian apa? Baru kedua tangan, kemudian mengusap kepala seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya beserta telinga. Setelah itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dimulai dari yang kanan. Dimulai dari yang kanan, seperti itu. Itu urut-urutannya. Ya, urut-urutannya. Kemudian wa an la yafsila, yang ketiga wa an la yafsila, dan hendaknya dan agar tidak memisahkan bainahuma, antara keduanya. Maksudnya keduanya itu antara anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang lain, dan agar tidak memisah antara keduanya, fasilun, sebuah pemisah, kathirun, yang lama, urfan, secara uruf.
Ya. Maksudnya apa? Wudhu itu kan satu paket, satu kesatuan. Jadi habis mencuci kedua tangan, ya harus langsung berkumur, istinsyak, kemudian langsung membasuh wajah. Artinya kalau sampai misalnya apa? Terputus. Ya, misalnya pas basuh wajah kerannya mati. Ya, itu mungkin seperti itu. Kerannya mati, airnya habis. Nah, terus harus nyari air kemana-mana. Ya, itu sampai yang dibasuh pertama tadi kering. Berarti apa? Kalau nanti ketemu air lagi diulang dari awal karena sudah terputus. Jelas ya, seperti itu. Tapi kalau terputusnya itu belum lama, ditandai dengan apa? Yang dibasuh sebelumnya tadi apa? Masih basah. Ya hanya sekedar misalnya apa? Pindah keran atau apa? Hanya sekedar misalnya ngidupin pompa air, gitu. Karena habis airnya, tapi anggota badan yang dibasuh terakhir itu masih basah, maka bisa langsung dilanjutkan. Karena dikatakan apa? Di situ fasilnya, pemisahnya tidaklah lama. Nah, di sini lama tidak urf, dikembalikan kepada urfan. Tidak ada batasan berapa menitnya. Ya, para ulama menjelaskan, ya, maka urf yang dimaksud di sini adalah ketika ya anggota badan yang terakhir dibasuh ini masih basah. Masih basah. Tapi kalau sudah kering, berarti ya sudah. Itu nanti apa? Tidak terbangun antara ibadah satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Tidak bisa dikatakan satu kesatuan, satu paket wudhu gitu loh. Paham ya? Paham belum nih? Ya, itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, kewajiban membasuh anggota wudhu adalah sekali-sekali. Lebih dari sekali hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, hendaknya ditartib. Tartib itu urut. Ya, urut dari mencuci kedua tangan, kedua telapak tangan ya, kemudian berkumur, istinsak, wajah, tangan, kemudian mengusap kepala, beserta telinga, kemudian mencuci dua kaki. Urut-urutannya seperti itu mengikuti urutan yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan. Yang ketiga, karena wudhu itu satu kesatuan, maka hendaknya antara bagian satu dengan yang lainnya itu apa? Saling berurutan dan apa? Ya, tidak terpisah. Ya, dengan jeda waktu yang lama. Seperti itu. Kenapa bihai sulayan bani yang mana? Bihai itu yang mana? Layan bani tidak terbangun ba'duhu ala ba'din, sebagiannya atas sebagian yang lain. Maksudnya apa? Di sini wudhunya terputus sehingga tidak menjadi satu kesatuan gitu loh. Ya. Wa kadza kullu masturitat wa kadza, dan demikian juga kullu masturitat, semua yang disyaratkan, kullu semua ma yang usturitat disyaratkan, lahu padanya al muwalatu berurutan, ya, beriringan. Al muwalat itu beriringan. Artinya apa? Beliau di sini menyampaikan pula hal ini berlaku pada ibadah-ibadah yang lain, tidak hanya wudhu ya, berlaku pada ibadah-ibadah yang lain yang harus berurutan, yang harus beriringan. Sehingga kalau terputus, maka apa? Maka harus diulangi. Contoh misalnya adzan kan harus beriringan toh. Ya enggak? Ya itu. Nah, misalnya pas baru ya ala shalah gitu kan. Nah, ternyata suaranya hilang, serak itu kan, batuk-batuk, dan dia harus minum dulu, nyari air dan lain sebagainya. Kan waktunya lama misalnya, maka sudah itu berarti harus diulang lagi dari awal.
Karena apa? Itu satu kesatuan, untuk ibadah satu kesatuan. Maka tapi kecuali kalau misalnya apa? Cuman misalnya apa? Ada kematian listrik ya kan, kematian listriknya ngedrop ya kan. Kemudian dia hanya sekedar pergi sebentar untuk jeklek lagi itu MCB-nya, terus balik lagi langsung nyambung. Jelas ya? Karena apa? Belum terpisah dalam waktu yang lama. Maka lama dan sebentar kembali ke urfan. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi beliau di sini menyampaikan juga bahwa hal-hal yang disyaratkan di dalamnya harus berurutan, beriringan, maka tidak boleh dipisah oleh pemisah yang atau jeda yang lama. Kalau dipisah oleh jeda yang lama, maka harus diulang dari awal. Wallahu alam seperti itu. Ya, ada yang dibahas? Yeah. Biasanya waktu Jumat paginya bekerja keras, mandi seger, naik AC, banyak tidur. Tidur itu membatalkan sholat tidak? Terus ada yang pendapat kalau tidur berbaring itu membatalkan, dan tidur kalau tidur dengan duduk mendengarkan khutbah itu ada yang tidak membatalkan. Nanti ada pembahasan khusus nawaqidul wudhu setelah ini. Pembatal wudhu. Yang lain? Kalau menahan kentut itu menahan? Maksudnya gimana? Jumatan. Rasa sedikit kentut itu baiknya dikentutkan atau tidak? Ya. Kalau menahan apakah itu boleh atau tidak? Boleh saja, tidak mengapa. Ya. Kata misalnya ketika di dalam sholat, ya itu boleh, cuman makruh hukumnya. Nanti dibahas pada hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Di antaranya apa? Menahan buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Ya itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Selama itu masih kuat ya tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Cuman makruh. Karena apa? Biasanya itu mengurangi kekhusyukan. Ya, biasanya mengurangi kekhusyukan. Tapi kalau tidak pas posisi sholat, cuman duduk, ya tidak mengapa. Yang penting tahan saja itu. Ya kan? Ya, apalagi kalau kentut biasanya ditahan, nanti hilang ya kan. Tapi kalau BAB dan BAK kan kadang-kadang malah menjadi-jadi itu. Ya kan? Malah menjadi-jadi itu kan. Maka terutama di dalam sholat ya, kalau di dalam sholat selama itu misalnya sholatnya baru awal ya, kita masih bisa ngejar, kita tunaikan dulu. Tapi kalau misalnya apa di akhir dan kita masih kuat, ya sebaiknya dilanjutkan saja. Karena apa? Daripada nanti mengulangi kan, nanti masih dapat keutamaan. Untuk mengejar keutamaan sholat jamaah bersama yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau membatalkan, ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, seperti itu. Apalagi dalam sholat jamaah ya. Kalau sholat jamaah itu posisi kita jadi makmum, itu betul-betul sangat mengganggu. Ya. Asalnya surat itu biasa saja, tapi karena baru ada apa? Beban kehidupan yang begitu berat, jadi apa? Terasa lama. Bacaan wadduha itu kan biasa saja, tapi ketika baru menahan itu suwene gitu kan. Ya Allah gitu kan. Apalagi imamnya bacanya tartil. Biasanya ya cepet ya alon-alon. Ya kan? Kalau seperti itu ya sudah batalkan saja. Ya. Karena apa? Kekhusyukan sholat itu lebih utama. Ya kan? Kekhusyukan sholat, kualitas ibadah itu lebih
utama. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjut dulu. Selesai masalah berkaitan dengan wudu. Beliau di sini menambahkan ya hal-hal yang masih berkaitan dengan wudu, diantaranya adalah mengusap khuf, sepatu atau yang lainnya. Dia berkata, fa in kana alaihi khuffani. Ya, khuffani ini musanna ya. Mufradnya apa? Khuffun ya, khuffun. Khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima insya'a yauman wa lailatan lil muqimi wa salasata ayyamin, yaknya ditasydid ayyamin, bilayalihinna lil musafiri bisyarti an yalbisahuma ala taharatin bisyarti an yalbi atau yalbas ya, an yalbasahuma, labisa yalbasu, an yalbasahuma ala taharatin wala yamsahuhuma illa fil hadasil asghari. Al-asghari fil hadasil asghari. An Anasin marfu'an idza tawaddoa, boknya ditasydid, idza tawaddoa ahadukum wala bisa khuffaihi fal yamsah alaihima wal yusalli, lam terakhir ditasydid, wal yusalli fihima wala yakhla'huma, ainnya disukun, wala yakhla'huma in sya'a illa min janabatin. Rawahul hakimu wa sahhahahu. Ya, artinya fa'in kana, maka jika kana alaihi, dia memakai khuffan, dua sepatu. Khuf itu sebenarnya bukan sepatu ya, jadi sebenarnya seperti kaos kaki, cuman ya bukan kaos karena bahannya kulit. Ya, kalau sepatu itu kan bagian dasarnya itu kan ada apanya?
ada ada alasnya yang tebel itu kan sepatu. Kalau khuf kan enggak. Jadi bagian atas sama bagian bawah itu sama, terbuat dari kulit semua. Khuf. Tapi ya hukumnya sama, kita maknai dengan sepatu. Tapi sebenarnya khuf ini berbeda. Jadi khuf ini dia ya seperti sepatu, tapi bagian alasnya ini tidak diberi alas sendiri itu loh, bagian bawahnya. Ya, itu tidak diberi alas seperti sepatu yang tebel itu. Ya. Dan dia itu biasanya tinggi. Ya, di atas mata kaki, khuf itu. Nah, jadi tinggi sampai di atas mata kaki. Kalau sepatu kan biasanya cuman ya ada sih sepatunya Pak Tentara itu kan tinggi. Tapi rata-rata sepatu kan pendek, ya gitu. Seperti itu. Ya, maka masuk di dalamnya sepatu dan wanah muhuma dan yang semisalnya iya maksudnya ya kaos kaki gitu. Nah, kaos kaki dan yang semisalnya. Maka masaha alaihima, dia boleh mengusap di atas keduanya. Masaha, mengusap alaihima di atas keduanya. In jika sya'a mau, jika dia mau. Maksudnya apa? Tidak harus. Ini suatu keringanan gitu loh. Rukhsah. Ya, artinya kalau dia maremnya dibuka dan dibasuh, yaitu asalnya memang demi ya. Tapi kalau dia malas melepas, boleh diusap bagian atasnya. Yauman walailatan, sehari dan semalam lil mukim, bagi orang yang mukim. Mukim itu lawannya safar gitu. Tidak safar, mukim itu tidak safar. Wasala sata ayam, dan 3 hari walayalihinna, dan malam-malamnya, maksudnya apa? 3 hari 3 malam lil musafir, bagi orang yang safar. Bisarti, dengan syarat anyal basahuma, dia memakainya ala toharotin, dalam keadaan suci. Jadi setelah berwudu, tidak dalam kondisi berhadas. Wala yamsahuhuma, dan tidak mengusap keduanya, wala dan tidak yamsahuhuma, mengusap keduanya, ila melainkan fil hadasil asghar, pada hadas kecil saja. Nah, adapun hadas besar, haid, nifas, junub, maka wajib dilepas. Karena kan namanya mandi kan harus sekujur tubuh. Seperti itu. Baik. An Anasin marfu'an, dari Anas secara marfu', idza tawaddoa ahadukum, jika salah satu di antara kalian hendak wudu, atau jika salah seorang di antara kalian sudah berwudu ya, idza tawaddoa ahadukum, jika salah satu di antara kalian telah berwudu, wala bisa khufaihi, lalu dia memakai kedua khufnya, kedua sepatunya, maka falyamsah alaihima, hendaknya dia mengusap di atasnya. Jadi walaupun di sini perintah, tapi ini perintah untuk ibahah ya, untuk boleh, bukan untuk sebuah kewajiban. Ini sebuah keringanan. Wal yusalli fihima, dan hendaknya dia sholat dengan memakai keduanya. Fihima maksudnya apa? Sholat dengan memakai kedua sepatu tersebut. Wala yakhla'huma, dan tidaklah dia melepaskannya, insya'a, jika dia mau lah. Kata insya'a itu menunjukkan itu apa? Perkara yang boleh. Perkara yang boleh.
boleh dia lepas, boleh dia pakai kemudian diusap. Illa min janabatin, kecuali dari junub. Artinya apa? Kalau dia mandi junub ya harus dilepas. Arwahul Hakim wa sahhahahu. Diriwayatkan Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Baik. Beliau pada paragraf ini, ikhwah sekalian, menjelaskan pada kita tentang hukum mengusap kedua sepatu, khuf, kaos kaki dan yang semisalnya. Jadi ini termasuk apa? Keringanan dalam syariat kita, ya, keringanan dalam agama kita ketika memang ada masyaqqah. Maka dalam kaidah fikih ya, al-masyaqqatu tajlubu at-taisir. Adanya masyaqqah, susahnya mengerjakan sebuah syariat itu bisa mendatangkan adanya keringanan. Jadi ketika harus bolak-balik melepas sepatu, apalagi Pak tentara itu ya, yang sepatu PDL-nya itu tinggi dan apa itu talinya panjang banget itu kan, lubangnya kan banyak sekali itu kan susah ya, maka ada keringanan untuk sekedar mengusapnya dengan syarat pertama ya tadi, ketika dia memakai itu dalam kondisi suci, tidak berhadas, ya kan, dalam kondisi bersuci. Kemudian dia mengusap itu hanya karena apa? Batal dari hadas kecil, bukan karena hadas besar. Ya. Kemudian batasannya, lamanya. Untuk orang mukim itu sehari semalam, 24 jam, sehari semalam. Bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Nah, sekarang setatnya dikatakan mulainya menghitung 24 jam atau sehari semalam dari mana? Apakah dari pertama kali makai? Ataukah dari pertama kali batal? Ataukah dari pertama kali mengusap? Contoh, ya tadi sholat maghrib, kita sudah wudhu, sekarang pakai kaos kaki gitu aja ya, atau khuf. Dan kondisi saat ini dingin, kita malas melepasnya. Nah, kita mukim. Nah, kita ngitung 24 jamnya ini dari kita pakai sekarang, sehingga sampai besok malam jam 7 misalnya, gitu ya. Apakah seperti itu? Atau mulai dari batal kita pertama. Ternyata kita pakai, ini belum batal, terus nanti jam 9 baru batal. Entah itu BAB, BAK, atau buang angin, atau pembatal-pembatal yang lain dalam hadas kecil. Ya, misalnya nanti batal jam 9. Kalau padomannya itu berarti ngitung 24 jamnya dari jam 9 sampai besok jam 9. Ya, atau yang ketiga, dari mengusap pertama kali. Nah, di situ para ulama menjelaskan yang paling kuat adalah dari mengusap pertama kali. Ya, jadi setat atau awal mula ya penghitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu adalah pertama kali mengusapnya itu kapan? Paham? Jadi kita makainya misalnya sekarang kita pakai, kita belum batal, nanti isya ya langsung wudhu itu aja ya, isya wudhu, kemudian mau tidur belum batal juga ya kan, mau tidur, nah, baru malam mau bangun malam ya kan, bangun malam baru BAB atau BAK, nah kemudian wudhu, nah wudhu ya misalnya jam 12 malam bangun dia wudhu, terus mengusap itu kaos kaki atau khufnya diusap bagian atasnya seret-seret. Nah, maka ngitungnya 24 dari 24 jam atau sehari semalam itu dari mengusap pertama kali tersebut. Bisa dipahami? Ada yang bingung? Tidak ya? Nah, itu dari pertama kali mengusapnya, bukan pertama kali memakainya. Jadi mungkin memakainya sekarang, tapi ternyata ngusapnya nanti masih jam 8. Ya kan?
Tapi apakah boleh kita melepas sebelum 24 jam? Boleh saja itu. Kan namanya insya'a. Jadi kalau misalnya apa? Besok gerah banget ini pengen dicuci, ya nggak apa-apa. Sah-sah saja ya kan. Tidak harus. Namanya ini kan boleh insya'a. Jika mau silahkan diusap. Kalau nggak mau ya sudah dilepas nggak apa-apa. Dibasuh seperti biasa. Bisa dipahami ya? Ya itu. Kemudian mengusap khuf ini hanya berlaku untuk hadas-hadas kecil. Adapun junub, haid, nifas maka tidak berlaku apa? Mengusap. Artinya kalau mau mandi memang harus dilepas. Kemudian mengusap khuf ini batasan akhirnya berakhir jika dia melepasnya. Dia melepasnya berarti sudah. Dia nanti harus ketika apa mau memakai lagi kan wudhu lagi. Tapi ketika misalnya ketika dia melepas itu dia belum batal, itu boleh dia sholat. Dia bisa sholat dengan wudhunya dia. Paham? Jadi misalnya apa? Malam ini pakai, ya kan? Besok subuh kok pengen membasuh kakinya ya kan? Atau pengen melepas ini. Dan dia atau nanti ya misalnya nanti dia mau tidur itu, dia melepasnya. Ya. Dan dia mau sholat, maka dia langsung sholat, tidak usah berwudu, maka seperti itu sah. Ya. Tapi kalau mau memperbarui wudu, ya harus disiram kakinya karena sudah dilepaskan kaos kakinya. Bisa dipahami? Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang dibahas masalah khuf? Ya. Ya, cukup. Boleh saja. Ya, berwudu dengan air hangat boleh. Karena apa? Yang penting kan pakai air, ya toh? Misalnya panas pakai air dingin boleh nggak? Boleh juga dibalik itu kan. Ketika dalam kondisi panas sekali pakai air dari dalam kulkas boleh nggak? Boleh saja. Sebaliknya ketika dalam kondisi dingin pakai air ngambil dari dispenser boleh nggak? Dicampur air dingin itu sehingga hangat. Boleh saja. Tidak mengapa. Dan tatkala itu kaki misalnya dipakai kaki ya itu. Jadi kenapa? Ya kalau mengusap itu tidak hanya dingin, pokoknya dia mau mengusap kapan saja boleh, nggak harus dingin. Ya, jadi kadang-kadang malas lepas ya, malas lepas sepatunya, ribet itu kan. Nah, daripada ribet terlalu lama, udah diusap aja selesai, nggak usah dilepas sepatu. Bukan karena hanya dingin, apalagi kalau ada udzur dingin ya itu lebih diperbolehkan lagi. Jelas ya? Wah. Yang lain? Ya, tambah sedikit. Mengakhiri ini. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin au dawaun ala jurhin au jarhin juga bisa. Jurhin boleh, jarhin boleh. Wa yadurruhu al-ghaslu masahahu bil ma'i fil hadasil akbari wal asghari hatta yabro'a. Ini bari'a yabra'u fa'ila yaf'alu. Fi'il apa ini berarti? Bari'a yabra'u fi'il
mudhari', fa'ila, yaf'alu, bari'a, yabra'u. Lah kok bacanya ya bro'a? Itu karena ada hatta ya. Itu dipelajari dalam nahwu nanti. Artinya fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi, maka jika di atas anggota wudhunya, ya, entah tangan atau kaki atau kepala ya, ada jabirotun perban ala kasrin ya, untuk tulang yang patah. Kasrin itu tulang yang patah ya. Jadi tulang patah supaya tulangnya kembali di apa itu? Digip atau dibalut pakai diklem tulangnya, kemudian apa? Dibalut pakai perban atau kain yang lainnya, itu namanya jabirotun ala kasrin. Au dawaun atau obat di atas jarhin luka. Jarhin itu luka. Jurhin ya bisa luka. Jadi di situ ada luka, kemudian dikasih salep dan nggak boleh kena air, gitu kan? Ya. Maka wayadurruhu al-ghuslu, dan membahayakannya jika membasuhnya. Yadurruhu membahayakannya jika membasuhnya, maka masahahu, dia cukup mengusapnya bilma, dengan air. Jadi mengusap itu gini ya, hanya menggunakan sisa air yang nempel gitu. Jadi tidak perlu mengambil. Jelas ya, itu namanya mengusap. Jadi beda dengan mengguyur. Nah, jadi yang namanya mengusap harus basah enggak? Tidak. Artinya tidak perlu basah kuyup. Yang penting tangan kita masih basah, dah kita usapkan. Seret, 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 sudah selesai. Meskipun ada bagian-bagian yang tidak basah. Seperti itu. Ya. Maka mengusapnya dengan air, ya,